Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sebelum sedikit mau yang disampaikan, saya mau apelnya bertertib ya. Dalam posisi siap, coba ya. Saya ulangi. Tunggu buat. Dalam posisi siap, tangan jangan seperti ini ya. Tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Ya, harus begini. Sudah melihat ya? Begini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, tapi begini. Siap ya? Nah, tadi banyak yang masih begini, masih belakang ya. Termasuk juga kakinya ranggang. Coba istirahat. Nah, baru gak? Nah, begitu ya. Paham? Paham sudah? Nah, lain kali ya, untuk kegiatan berikutnya jangan lagi yang salah. Kalau ada yang salah, yang samping kiri kanannya lah, atau muka belakangnya menegur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan apel dan rangka mengawali bulan Februari. Kemudian salawat dan salam kita perserahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada pengikutnya dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, makna daripada apel itu adalah kesiap. Waktu dukhulil fasl ala jami'i tullab an yadkhulu al-fasl lil hissati al-ula wa la ahad yata'akhkhar. Syukran. Ulangi. Makna daripada apel itu adalah kesiapsiagaan apa saja, baik saat dan akan atau berikutnya ya. Saya ulangi, makna daripada apel adalah kesiapsiagaan kita baik saat yang kita lakukan saat ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Berarti apa? Kegiatan berikutnya adalah untuk belajar misalnya, untuk apa saja sampai hari ini dan bahkan sampai minggu atau bulan yang akan datang. Kita siap ya. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmaniah ya. Fisik anakku sehat, nah, bergerak ya, berjalan, lari bahkan dan olahraga. Itu syukuri secara fisik ya. Nah, tapi juga kita syukuri secara afiat. Apa afiat? Afiat adalah rohani, jasmani, rohani yang secara khusus ya, ini semangat untuk bisa bagaimana menjalankan aktivitas. Kalau tidak ada semangat, nah, itu jasmaninya mengikuti. Nah, keduanya itu harus kita syukuri ya. Alhamdulillah. Dalam doa biasa kita lantunkan ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa maknanya? Kita mau paham, mau mengerti, mau apa saja yang kita pelajari itu paham dan mengerti. Dan bahkan lebih jauh lagi menghayati ya. Kalau sudah menghayati sampai kepada melakukan atau mengamalkan. Nah, anakku, kalau tidak khilaf ya, untuk di Olya sudah belajar kitab Murakam Mudiyah atau Bidayah atau Hidayah ya. Imam Al-Ghazali atau An-Nawawi Al-Bantani. Itu ada di halaman-halaman pertama ya. Orang menuntut ilmu itu diibaratkan oleh beliau sebagaimana orang berburu ya. Orang berburu memerlukan fisik
kuat ya. Nah, semangatnya juga menggebu-gebu. Misalnya buruan apa? Nah, jangan di ruang ya, atau orang jangan. Anggaplah misalnya pelandok atau kencil ya. Nah, itu pelandok atau kencil itu larinya cepat ya. Nah, kalau yang memburu itu lemah, lotoy, loyo, mana bisa dapat. Nah, itu. Anak-anakku juga dalam menuntut ilmu harus sehatlah fisik dan jasmaniahnya, kemudian rohaniahnya, batiniahnya. Itu syarat khusus. Apa yang mau kita buru? Hah? Tentu sasaran tadi binatang tadi kan. Nah, kalau kita ilmu. Nah, syarat-syarat menuntut ilmu sudah disampaikan oleh siapa kemarin waktu kita tahun tadi. Ada beliau ceramah di sini. Nah, mudah-mudahan ingat semuanya ya. Mujahidin ada 6 poin ya. Tapi kita tidak sebutkan. Tapi anak insyaallah bisa mengurut poin-poinnya itu. Nah, semangat dan fisik ya. Kemudian sasarannya ilmu. Itu tentu kita mengharapkan berhasil, ya kan? Nah, ditangkap. Berhasil atau tidaknya tergantung kepada peralatan. Yalah, misalnya si kancil ya, lari luar biasa cepatnya, lalu kita panah dengan tenaga yang sudah kuat, kemudian sasarannya pas, alatnya memadai, syaratnya terpenuhi. Nah, insyaallah dengan cara-cara khusus ya. Nah, ini cara-cara khusus ya, tarifahnya itu akan kita bidik. Nah, boleh jadi lepas kan atau katakan? Hah? Nah, bisa kena, bisa lepas. Kalau syaratnya terpenuhi, kena. Kalau tidak, lepas. Nah, pada lari, apa yang lari tadi? Binatang tadi kan? Itu juga ilmu. Ilmu itu kalau sasarannya pas kita penuhi ya, syarat-syarat pas kita penuhi, kemudian sasaran yang kita tuju itu kita atur sebagaimana kalau di pondok misalnya jadwal dan sudah jelas itu ya. Nah, kita jadi menyesuaikan syarat-syarat tadi dipenuhi. Nah, insyaallah akan kena, akan mendapatkan. Nah, kita akan mendapatkan ilmu itu. Nah, dalam Al-Quran ya dijelaskan tuh ayat Al-Quran pendek sekali. In ittaqullah, apa sambungannya? Ja'alakumullah. Nah, adalah nyambung furqana. Allah ya ja'ala lakum fahma. Nah, itu. Jadi jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kamu paham. Pahamnya itu ya dimudahkan kan itu. Tapi dengan syarat tadi ada hal-hal yang perlu kita penuhi. Yalah, ada ayat lain lagi ya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Nah, di sini lebih dalam lagi ilmunya ilmu laduni ya. Ya ja'al lakum ya bi ghairi muallim. Tapi paham itu mana daripada ayat yang secuil itu ya. Nah, istilah takwa itu apa? Banyak. Kalau di pondok ini takwa sudah diberikan jadwal, diberikan langkah-langkahnya, di mana tempatnya, waktunya, kemudian siapa yang mengajarnya, kemudian apa sarana-prasarananya, ya kitab dan buku, dan juga tempat-tempatnya sudah ditentukan. Itu bagian daripada medianya ya. Tetapi actionnya atau perbuatannya dilakukan oleh khususnya baik muallim atau guru yang ustaz atau anak-anakku sebagai talibun. Nah, ini syarat-syarat yang memang mau tidak mau ya dalam kitab itu disebutkan. Bagaimana mau berhasil berburu kalau syarat-syarat tidak terpenuhi. Nah,
Kalau boleh jadi introspeksi masing-masing ya, renungkan aja ini ya, renungkan. Coba ini jaminan Allah. In ittaqullah ja'alakumullah furqana atau fahma ya. Kemudian ittaqullah wa yu'allimukumullah. Itu pasti itu. Tinggal kita aja lagi. Allah memberikan alur sudah ya, lorong caranya begitu. Oleh sebab itu mudah-mudahan ya para sadis sudah ikhlas ya. Nah, so biasa peralatan sini dari jauh dari rumah ya datang ke sini pada malamnya tuh kecuali murabi jangan. Nah, itu sudah perjuangan tuh datang ke sini. Mendatangi siapa? Mendatangi anak-anakku untuk bisa sama-sama nanti pada halaqah khusus ya di kelas atau di mana saja di pondok ini melakukan perburuan ya. Nah, melakukan pembelajaran di halaqah masing-masing. Itu kita hargai ya, kita bersyukur guru-guru itu sudah luar biasa datang ke sini. Termasuk contohnya Bapak sendiri kan dari Martapura itu jam 5:30 itu siap-siap sudah. Nah, ya kan sebelumnya apa yang disiapkan? Ya makan, kemudian memberisi macam-macam di rumah itu. Nah, dan 6:30 berangkat. Nah, karena macet banyak macam di perjalanan kan perjuangan itu sampai ke sini. Nah, anakku boleh jadi di sini ada tadi ya masih membawa piring ya, entah sudah makan itu. Kalau belum, bah sialan tuh. Seperti kemarin ada yang kelambat juga. Nah, itu pada siap sepertinya. Nah, itu sudah mencidrai apa ya? Nih, mencidrai perasaan. Ya. Para asatidz boleh jadi. Kalau sudah asatidz tak guris ya hatinya, oh belum siap, oh itu lain sudah. Nah, itu berbahaya sekali lah. Kalau misalnya guru tuh masih kesal masuk ke ruangan, misalnya anakku belum siap, nah perburuan yang mau kita lakukan atau pembelajaran yang mau kita laksanakan itu kada sempurna jadinya. Akhirnya hasilnya pun juga tidak akan kelihatan baik lah. Nah, itu contoh-contoh terkait dengan bagaimana anakku berada di pondok ini ya. Yang intinya khususnya apel tadi Bapak kembalikan ya, bahwa apel adalah merupakan kesiapsiagaan kita untuk keadaan dan bagaimanapun ya di tempat waktu tertentu yang sudah terjadwal, itu artinya kita disiplin. Nah, mudah-mudahan atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakku tetap ya semangat ya, dan juga fisiknya insyaallah ya, ada yang sakit ya, kalau ada sakit sekadar apa aja ya bisa diatasi. Kita bermohon kepada Allah semuanya dalam keselamatan walafiat. Kemudian untuk langkah-langkah berikutnya semangat dan terus lakukan itu. Insyaallah anakku akan berhasil. Demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.